bangsa Indonesia agaknya lupa bahwa mereka masih mempunyai kabit-kabit Yaman yang luar biasa saktinya, yang seharusnya jika mereka percaya terhadap garomah-garomah kesaktian kabit Yaman tersebut, maka bangsa Indonesia tidak perlu khawatir akan hal itu semua. TV Al-Wahab, Hot Inspiration. Di tengah meningkatnya suhu geopolitik global, ditandai dengan pecahnya perang antara Iran dan Israel yang dibantu oleh Amerika, kita seolah disuguhi pertunjukan bagaimana dahsyatnya rudal-rudal balistik buatan umat manusia mampu menghancurkan gedung-gedung besar, dan itu diluncurkan dalam radius ribuan kilometer jauhnya. Selain senjata yang mampu memporak-porandakan seisi kota dalam hitungan detik saja, teknologi militer dalam sistem pertahanan pun mereka ciptakan dengan tidak kalah canggihnya, di mana masing-masing negara, baik Israel maupun Republik Islam Iran, keduanya memiliki sistem canggih yang bisa mencegah atau setidaknya mengurangi jumlah rudal-rudal musuh jatuh di wilayah negara mereka. Melihat pertunjukan senjata-senjata militer yang luar biasa dahsyatnya ketika perang sudah pecah, banyak masyarakat Indonesia yang bertanya-tanya, bagaimana jika Indonesia diserang oleh negara lain yang memiliki kecanggihan militer yang demikian hebatnya? Republik Islam Iran saja, yang sistem militernya bisa dibilang mampu menandingi kecanggihan militer Israel maupun Amerika, sistem pertahanan negara tersebut masih kebobolan, hingga situs penganyaan uraniumnya bisa diporak-porandakan oleh sang musuh bebuyutannya dan menyebabkan beberapa pimpinan militer mereka menjadi korban jiwa. Lalu apa yang dipunya negara kita Republik Indonesia untuk mengantisipasi seandainya Indonesia diserang dengan kekuatan militer yang sama? Sistem pertahanan udara seperti apa yang mampu melindungi wilayah Indonesia dari rudal-rudal balistik maupun pesawat-pesawat jet tempur negara lain? Mengingat kita semua tidak pernah mendengar baik dari TNI maupun pemerintah kalau negara kita memiliki sistem pertahanan udara yang mampu mencegah rudal-rudal negara lain masuk ke wilayah Indonesia. Tidak adanya pemberitaan tentang sistem pertahanan udara yang melindungi wilayah Indonesia itulah yang akhirnya membuat masyarakat menyimpulkan dengan sendirinya bahwa pemerintah kita memang tidak memiliki sistem pertahanan untuk mencegah itu semua. Sehingga jika Indonesia diserang oleh negara lain menggunakan rudal-rudalnya, maka dalam sekejap saja kota-kota di Indonesia akan dibuat porak-poranda. Ya, itulah yang ada di pikiran sebagian besar masyarakat Indonesia. Pikiran-pikiran tersebut muncul secara otomatis di alam bawah sadar masyarakat kita sebagai respon pertahanan dalam jiwa manusia melihat pertunjukan-pertunjukan yang sangat mengerikan di tengah pecahnya perang di Timur Tengah. Tapi bangsa Indonesia agaknya lupa bahwa mereka masih mempunyai kabit-kabit Yaman yang luar biasa saktinya, yang seharusnya jika mereka percaya terhadap garomah-garomah kesaktian kabit Yaman tersebut, maka bangsa Indonesia tidak perlu khawatir akan hal itu semua. Jika Indonesia diserang menggunakan rudal balistik atau pesawat tempur Israel misalnya, bangsa Indonesia harusnya tetap tenang dan tidak perlu takut. Ada kabit Yaman yang mempunyai kesaktian khusus, bisa memundurkan pesawat atau rudal-rudal mereka supaya tidak jatuh dan merusak kota-kota di Indonesia. Subhanallah, niki Habib Ahmad dugi bandara, pesawat niku mpun ngeten. Nek Ahmad membahasakan ya Mbak Ahmad bin Abdurrahman As-Sagaf ora lali pesawatnya rak balik. Subhanallah Pak, saksi ini kata Pak, pesawat niku mundur Pak. Madonna tunggu. Melihat kesaktian kabit Yaman yang begitu luar biasa dahsyatnya, maka umat Islam bangsa Indonesia harusnya juga yakin bahwa kabit-kabit mereka tidak cuma bisa memundurkan pesawat saja,
tapi dia juga mampu memundurkan rudal-rudal balistik sehingga berbalik arah menghancurkan sendiri negara yang mengirimnya. Katakanlah seandainya dari ratusan rudal yang berhasil dimundurkan oleh Khabib Yaman dan berbalik arah menghancurkan negara yang mengirimnya, ternyata ada satu yang berhasil menerobos dan jatuh ke wilayah negara kita. Umat Islam bangsa Indonesia harusnya juga tetap tenang dan biasa saja. Tidak perlu khawatir efeknya akan meluas menyebabkan kebakaran di mana-mana, karena kita masih punya Khabib Yaman yang satunya yang memiliki kesaktian spesial dan sangat luar biasa. Jangankan memadamkan api di dunia, api neraka pun mudah ia padamkan dengan menggunakan jari kelingking saja, seandainya dia tidak malu terhadap Allah Ta'ala. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Dia hampiri neraka. Saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, hei neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak saya masuk, nggak tanggung kalau padam neraka. Jika aku tidak mau api neraka, saya letak dalam api neraka. Kesaktian para Habib Yaman yang luar biasa dahsyatnya seharusnya membuat seluruh umat Islam bangsa Indonesia tenang dan tidak perlu khawatir negara ini diserang negara lain menggunakan rudal-rudal balistiknya. Pemerintah hanya perlu mengkoordinir mereka supaya maju di baris terdepan pertempuran, melindungi para TNI kita agar tidak ada satupun yang menjadi korban jiwa. Bagi bangsa Indonesia yang tidak percaya terhadap kesaktian luar biasa para Habib Yaman, karena buktinya pada zaman perang kemerdekaan, tank-tank Belanda berhasil menghancurkan rumah-rumah warga, dan bangsa kita ratusan ribu bahkan mungkin jutaan yang menjadi syuhada. Itu bukan karena para Habib Yaman bohong tentang kesaktiannya, melainkan karena pada zaman tersebut para Habib Yaman memang tidak ikut perang melawan penjajah, sehingga tidak ada cerita tentang kesaktian mereka yang memundurkan pesawat tempur Belanda, dan tidak ada pula cerita Habib Yaman yang memadamkan kebakaran hebat di bumi Surabaya seperti kesaktian mereka memadamkan api neraka tatkala pertempuran 10 November pecah. Seandainya kala itu Khabib-Khabib Yaman ikut berperang bersama pribumi Nusantara, tentu Belanda akan sangat mudah kita kalahkan, memanfaatkan kesaktian-kesaktian mereka yang luar biasa dahsyatnya. Kita pun sangat menyayangkan, di saat Iran bertempur hebat melawan Israel dan Amerika, atau ketika Gaza digempur habis-habisan dan itu berlangsung bertahun-tahun lamanya, mengapa organisasi Khabib Yaman Robitoh Alawiyah tidak mengirimkan orang-orangnya ke sana, membantu saudara-saudara muslimnya menggunakan kesaktian mereka, memundurkan rudal balistik Israel dan Amerika, atau memadamkan kebakaran hebat yang terjadi di sana, seperti cerita kesaktian mereka memadamkan api neraka cuma menggunakan jari kelingking saja. Bahkan kita pun sangat heran, negeri asal mereka, Yaman, yang menjadi negara paling miskin di Timur Tengah di saat negara-negara sekelilingnya menjadi negara yang sangat kaya raya, mereka sama sekali tidak mau membantu dengan memanfaatkan kesaktiannya yang sangat luar biasa. Bukankah pernah diceritakan bahwa ada Khabib Yaman yang bisa menurunkan rantai emas dari langit, yang jika itu semua dimanfaatkan oleh mereka, tentu Yaman akan menjadi negara yang paling kaya raya di atas dunia. Keramatnya Al-Hamid tuh keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, nih lihat keramatannya, turunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Kita berharap para Khabib Yaman mau mengeluarkan kesaktian-kesaktiannya yang sangat luar biasa, menurunkan lagi rantai emas dari langit untuk membantu negeri asalnya agar tidak menjadi negara paling miskin di Timur Tengah. Dan syukur-syukur bangsa Indonesia juga kebagian rantai emasnya.
Hitung-hitung balas budi karena selama ini hanya umat Islam bangsa Indonesia lah yang paling memuliakan golongan mereka. Dan tentu saja harapan yang paling besar dari seluruh bangsa Indonesia, mengingat negara kita tidak memiliki sistem pertahanan canggih, sehingga negara lain yang memiliki rudal-rudal balistik akan sangat mudah menerobos wilayah udara Indonesia. Maka kita berharap ketika itu semua terjadi, para Habib Yaman maju paling depan di medan pertempuran, keluarkan segala kesaktian, mundurkan semua pesawat tempur dan rudal-rudal yang diluncurkan, agar tidak ada satupun nyawa bangsa Indonesia yang melayang. Itu adalah konsekuensi dari pembelaan kelompok Habib Yaman yang mengatakan bahwa jika umat Islam tidak percaya terhadap garomah dan kesaktian-kesaktian mereka, maka kita dicap sebagai golongan yang bukan ahlu sunnah. Karena itulah kita akan percaya. Namun paling tidak, bantulah rakyat Indonesia yang miskin dengan menurunkan rantai emas dari langit supaya kehidupan rakyat Indonesia sejahtera. Atau bantulah para petugas pemadam kebakaran memadamkan api yang membakar rumah-rumah warga, seperti cerita kalian yang mampu dengan mudah memadamkan panasnya api neraka cuma menggunakan jari kelingking saja.